disiplin PNS. Itu. Sudah dibaca atau sudah dilihat file presentasi atau file peraturannya? Sudah dilihat belum? Sudah dibuka belum? Jangan-jangan sekarang juga belum dibuka nih. Sudah, Pak. Sudah ya. Dibuka. Baru dibuka ya. Oke. Ya, mungkin kita bisa bahas mungkin dari skop yang lebih luas dulu. Jadi kita berbicara mengenai undang-undang ya. Nah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Undang-undang tentang apa ini? Disiplin pegawai negeri sipil. Penegakan disiplin. Oke, tentang penegakan disiplin ya. Benar. Tentang aparatur sipil negara, Pak. Aparatur sipil negara, ya, bukan tentang aparatur sipil negara ya. Oke, jadi kita lihat di sini aparatur sipil negara. Tentunya kalian sudah tidak asing dengan istilah aparatur sipil negara gitu ya. Kalian kan nanti juga sebagai lulusan D3 PKN STAN, kalian itu langsung diarahkan untuk menjadi aparatur sipil negara. Nah, tujuannya apa dari adanya ASN ini gitu ya? Tujuan dari ASN itu adalah untuk melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi harus ada yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan gitu ya. Harus ada yang mengerjakan tugas pemerintahan sesuai amanat Undang-Undang 45. Kemudian mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Jadi mungkin sebelum reformasi birokrasi, mungkin pegawai negeri lebih cenderung kita kenal dengan istilah PNS, pegawai negeri sipil. Nah, tapi sekarang setelah reformasi birokrasi, konsep atau konteks pegawai negeri mungkin lebih tepat diistilahkan sebagai aparatur sipil negara. Nah, kita lihat kenapa menjadi aparatur sipil negara. Jadi setelah reformasi birokrasi, pegawai negeri itu terbagi menjadi dua, ya, terbagi menjadi dua kategori. Yang satu itu PNS, tapi selain PNS juga ada, yaitu yang namanya P3K, PPPK, ya, pegawai dengan perjanjian kerja. Jadi PNS itu apa? PNS itu adalah pegawai tetap yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Nah, begitu. Jadi ini adalah pegawai tetap kalau PNS. Sementara P3K itu adalah pegawai dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan undang-undang. Jadi P3K dasar pengangkatannya bukan menggunakan SK, bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi berdasarkan kontrak kerja, perjanjian kerja, begitu ya. Jadi tentu ada bedanya antara PNS dengan P3K. Oke. Nah, azas-azas aparatur sipil negara itu ada beberapa di sini ya. Yaitu yang pertama kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, terpaduan, delegasi, netralitas, akuntabilitas, dan seterusnya sampai ke kesejahteraan. Oke, prinsip-prinsip dalam ASN. Prinsip-prinsip dalam ASN ada beberapa hal yang harus kita pahami, yaitu yang pertama nilai dasar ASN. Kedua, kode etik dan kode perilaku. Lalu
komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik. Yang keempat, kompetensi yang diperlukan. Yang kelima, kualifikasi akademik. Yang keenam, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Dan yang ketujuh, profesionalitas jabatan. Oke, kita lihat di sini nilai dasar. Jadi setiap ASN itu harus memiliki nilai, memahami dan memegang teguh nilai dasar ASN, gitu ya. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Nah, di sini kita lihat beberapa kejadian, gitu ya. Mungkin belum lama pemerintah sangat concern tentang ideologi Pancasila. Jadi ada beberapa konteks seseorang atau sekelompok orang itu tidak sesuai dengan ideologi Pancasila, gitu ya. Nah, di sini nilai dasar ASN itu harus memegang teguh ideologi Pancasila. Jadi asas-asas seperti ketuhanan yang Maha Esa, ya, itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh ASN. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya kalau mencuri itu adalah tindakan yang tidak beradab, sehingga tidak sesuai dengan nilai ASN, gitu kan? Persatuan Indonesia. Nah, berarti ASN itu nggak boleh memecah belah, persatuan Indonesia, seperti itu. Nggak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengakibatkan adanya perpecahan. Rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi perilaku PNS itu harus berdasarkan nilai-nilai kerakyatan, gitu ya. Tidak boleh berdasarkan kepentingan sendiri, gitu ya, atau pribadi atau golongan. Dan harus juga bersikap adil. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian nilai dasar lainnya, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 45. Ya, ini sepaket ya antara Pancasila dan Undang-Undang 45. Mengabdi kepada negara, menjalankan tugas secara profesional, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, gitu ya. Kemudian menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur. Jadi kita harus melakukan hal-hal yang sesuai dengan etika. Jadi ASN itu nggak boleh berbicara kasar, gitu ya, berbicara buruk. Nah, itu kan tidak sesuai dengan etika yang luhur ya. Itu tidak diperbolehkan. Jadi kalian harus lebih mawas diri nanti ketika menjadi ASN, gitu ya. Nggak hanya sekarang, nggak hanya nanti sih, mulai dari sekarang pun juga sudah harus, gitu ya. Dan hal-hal lainnya kalian bisa baca di sini. Ini adalah nilai dasar ASN. Kemudian kode etik dan kode perilaku. Jadi kalian sebagai ASN, tentunya kalian memiliki kode etik dan kode perilaku. Nah, apa saja kode etik dan kode perilakunya? Tentunya melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sebagai perintah atasan, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Jadi kalian juga harus menjaga kerahasiaan negara. Dan ada beberapa hal lain juga di sini kalian bisa lihat, gitu ya. Oke, jadi ASN memiliki kedudukannya itu bisa kita definisikan menjadi dua.
Yang pertama adalah pegawai ASN itu harus melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Jadi kalau misalkan kalian dipimpin oleh seorang pimpinan, misalkan oleh menteri, maka selama menteri memerintahkan suatu kebijakan, gitu ya, suatu kebijakan yang tidak bertentangan dengan etika, ya, maka pegawai ASN harus bisa melaksanakan hal tersebut. Di sisi lain, pegawai ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan juga partai politik. Jadi dalam hal misalkan seorang menteri kan tidak hanya dipilih karena profesionalisme dalam arti keahliannya, ya, tidak hanya dipilih karena kompetensinya, tetapi juga dipilih karena berasal dari golongan atau partai politik tertentu. Nah, itu sudah menjadi apa ya? Sudah dimaklumi bahwa ada beberapa pejabat selevel menteri mungkin, ya, yang dipilih berasal dari golongan partai politik tertentu. Nah, di sini bagaimana sikap kalian jika kalian menjadi pegawai dari seorang menteri tersebut? Maka kalian harus bebas dari pengaruh partai politik dari menteri tersebut, gitu ya. Kalian tidak boleh melaksanakan kegiatan karena menteri kalian berasal dari golongan atau partai politik tertentu, maka kalian memberikan dukungan pada partai politik tersebut. Nah, itu tidak dibenarkan. Karena apa? Karena kalian itu bertindak sebagai ASN, di mana kalian bertugas untuk melayani publik. Nah, publik ini bukan segolongan atau satu partai politik tertentu saja, tetapi semua masyarakat, gitu ya. Jadi dari yang saya sampaikan barusan, kita bisa definisikan fungsi pegawai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, dan yang ketiga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Oke, jadi sebagai pelaksana kebijakan publik, tentunya sebagai ASN, kalian harus melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang diberikan dari pimpinan terkait dengan kebijakan publik. Nah, tadi kalau misalkan perintah tersebut hanya menguntungkan salah satu kelompok saja, gitu ya, maka tidak ada keharusan untuk kalian, gitu ya, untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tapi kalian sebagai pelaksana kebijakan publik harus melaksanakan kegiatan yang sifatnya bersifat netral. Yang kedua, kalian sebagai pelayan publik. Nah, ini beririsan dengan nomor 1 sebenarnya, ya. Kalian sebagai pelaksana kebijakan publik dan kalian harus melayani publik, gitu. Dan yang ketiga, kalian sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN itu karena diwajibkan untuk bersifat netral, karena pegawai ASN juga bertindak sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kalau kalian hanya mementingkan suatu golongan saja, maka akan terjadi perpecahan, gitu ya. Dan ada muncul ketidakpuasan dari masyarakat, sehingga akan muncul friksi, akan muncul permasalahan-permasalahan, gitu ya, di dalam suatu negara, di dalam negara ini. Nah, dari 3 fungsi tadi kita bisa terjemahkan tugas ASN. Tugas ASN yaitu yang pertama melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Jadi
pejabat pembina kepegawaian itu siapa ya? Ada yang tahu pejabat pembina kepegawaian itu siapa? Ada yang tahu siapa pejabat pembina kepegawaian? Oke, nggak ada yang tahu ya. Jadi pejabat pembina kepegawaian itu pejabat yang setara dengan menteri. Kalau di Kementerian Keuangan, berarti pejabat pembina kepegawaiannya itu adalah Menteri Keuangan. Kalau di Kemendikbud, berarti pejabat pembina kepegawaiannya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau di Kemenpan RB, berarti pembina kepegawaiannya, pejabatnya itu adalah Menteri Pan RB. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari tugas tadi, pegawai ASN bisa berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kita sudah tahu apa tugas dan fungsi ASN, peran ASN itu seperti apa. Nah, kemudian kalau kita nanti jadi ASN, bagaimana pengelompokan ASN itu gitu ya? Nah, pengelompokan ASN itu bisa dilakukan berdasarkan jabatan. Oke, jabatan ASN di sini bisa kita bagi menjadi 3. Bisa kita kelompokkan lagi menjadi 3. Yaitu jabatan administrasi, yang kedua jabatan fungsional, dan yang ketiga jabatan pimpinan tinggi. Ada yang tahu jabatan administrasi itu seperti apa? Pelaksana, Pak. Pelaksana. Eselon 5. Selain itu, selain pelaksana, ada lagi nggak? Administrator dan pengawas. Ya, oke. Itu levelingnya ya, levelingnya. Ya. Kalau contoh nama jabatannya seperti apa? Ada yang tahu nggak nama jabatan administrasi? Misalkan kalau di Kementerian Keuangan itu jabatan yang memegang jabatan administrasi itu siapa? Nggak ada yang tahu ya. Oke, jadi jabatan administrasi bisa kita kelompokkan menjadi 3. Yang paling rendah yang mana? Pelaksana atau administrator? Pelaksana. Yang paling rendah pelaksana, iya. Jadi pelaksana melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi, gitu ya. Nah, contohnya itu adalah staf, gitu ya, staf. Nama jabatannya misalkan staf di Biro SDM, staf di Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, staf di subbagian misalkan penagihan, misalkan gitu ya. Nah, itu jabatan pelaksana. Nah, jabatan pengawas itu seperti apa? Jabatan pengawas itu adalah jabatan yang mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Nah, kira-kira yang mengendalikan pelaksanaan pejabat pelaksana itu siapa ya? Kasih. Siapa? Kepala seksi. Kepala seksi, iya benar. Kepala seksi atau kepala subbagian. Nah, itu adalah jabatan-jabatan pengawas. Oke. Jadi kalau gitu jabatan administrator itu kira-kira jabatan yang seperti apa? Kepala kantor. Kepala kantor. Kalau di pajak. Kepala kantor. Eselon 3. Iya, setara eselon 3. Kalau mungkin kalian tahu eselon 3 gitu ya. Jadi di atas eselon 4 itu ada eselon 3. Ada eselon
bab 3. Ya, oke. Jadi jabatan administrator itu setelah eselon 3, contohnya kepala bagian, kepala kantor, ya, atau kepala subdirektorat seperti itu. Oke, itu tadi jabatan administrasi. Nah, selain jabatan administrasi ada jabatan fungsional. Nah, jabatan fungsional ini diberikan berdasarkan tingkat keahliannya atau tingkat keterampilannya. Jadi ada 2 kelompok. Untuk yang jabatan fungsional keahlian itu terbagi menjadi 4. Ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan ahli utama. Sementara untuk keterampilan ada 4, yaitu pemula, terampil, mahir, dan penyelia. Oke. Nah, di sini contoh jabatan fungsional itu seperti apa contohnya? Ada yang tahu? Kalau di pajak kemarin ada fungsional pemeriksa sama fungsional penyuluh, Pak. Ya, contoh fungsional itu adalah fungsional pemeriksa, kemudian fungsional penilai, gitu ya mungkin ya. Atau mungkin dosen juga itu jabatan fungsional. Dokter, nah itu jabatan fungsional. Gitu ya. Jadi bedanya antara jabatan fungsional keahlian dengan jabatan fungsional keterampilan. Pada keahlian itu ada tingkatan-tingkatan pendidikan tertentu yang harus dimiliki oleh seorang pejabat fungsional. Jadi misalkan ahli pertama, ahli muda, ahli madya, untuk dosen misalkan itu memiliki pendidikan S2. Sementara untuk ahli utama harus berpendidikan S3, misalkan seperti itu. Nah, kalau keterampilan lebih kepada pengalaman kerja dia, gitu ya, sehingga dia bisa berada atau bisa meningkat level jabatannya, gitu ya. Jadi yang paling rendah itu pemula dan yang paling tinggi itu adalah penyelia, gitu ya. Oke, kita sudah membahas tentang jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Selain itu ada juga jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi ada jabatan pimpinan tinggi pratama, ada jabatan tinggi madya, dan ada jabatan tinggi utama. Oke. Contoh jabatan pimpinan tinggi itu seperti apa? Ada yang tahu? Contoh jabatan pimpinan tinggi. Dirjen, Pak. Dirjen, iya. Kalau dirjen itu berarti ada di level mana? Utama, madya, atau pratama? Utama sepertinya. Utama. Oke, jadi kalau dirjen itu kan setara eselon 1. Nah, eselon 1 itu adalah pimpinan tinggi level madya. Sementara yang pimpinan tinggi utama itu adalah level menteri. Gitu ya. Berarti yang pimpinan tinggi pratama itu level apa? Berarti selevel eselon 2 atau yang setara gitu ya. Jadi kepala biro, kepala atau direktur itu pimpinan tinggi pratama. Gitu ya. Nah, apa bedanya di antara dua jabatan sebelumnya dengan jabatan pimpinan tinggi ini? Jadi jabatan pimpinan tinggi berfungsi memimpin dan memotivasi setiap pegawai ASN pada instansi pemerintah. Jadi seorang pejabat pimpinan tinggi itu harus memiliki keahlian profesional dia, gitu ya. Tentunya dia harus profesional. Kemudian dia bisa merekomendasikan kebijakan berdasarkan analisisnya atau analisis yang diberikan
Dia bisa memberikan rekomendasi kebijakan. Dia harus memutuskan suatu kebijakan. Contohnya, misalkan PKN STAN. Nah, PKN STAN apakah akan menerima mahasiswa baru atau tidak tahun ini, gitu ya. Nah, itu kebijakannya ada di level jabatan pimpinan tinggi, gitu ya. Nah, tentunya di sini mungkin perlu sampai jabatan tinggi utama selevel menteri, gitu ya. Kemudian jabatan tinggi, pimpinan tinggi juga yang melakukan pengembangan kerjasama dengan instansi lain dan juga keteladanan dalam mengamalkan nilai dasar ASN. Jadi seorang pimpinan tinggi itu sebagai role model. Nah, kalau kalian nanti itu diberi amanah di masa depan nanti menjabat sebagai pimpinan tinggi, maka kalian harus sadar bahwa kalian harus menjadi teladan. Gitu. Jangan sampai kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang beretika buruk, gitu ya. Oke, jadi PNS dan P3K, kita balik lagi ke PNS dan P3K, punya hak yang beberapa itu sama, tetapi ada juga yang tidak didapat di P3K. PNS dapat gaji tunjangan fasilitas, bisa dapat cuti, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara P3K tidak mendapat jaminan pensiun. Bagaimana dengan gaji dan tunjangannya? Apakah sama antara PNS dengan P3K? Ada yang tahu sama nggak gaji dan tunjangannya? Gaji dan tunjangannya itu juga berbeda. Karena PNS itu diatur gaji dan tunjangannya sesuai peraturan perundang-undangan, sementara P3K gaji dan tunjangannya itu berdasarkan kesepakatan perjanjian kerja. Gitu. Jadi dalam perjanjian kerja disebutkan berapa penghasilan yang akan diterima oleh seorang P3K. Gitu ya. Ini kewajiban pegawai ASN, kalian juga mungkin sudah bisa langsung memahami, kalian bisa baca saja. Nah, di sini kelembagaan terkait dengan ASN. Nah, kelembagaan terkait ASN di sini ada 4, kita identifikasi. Yang pertama, Kementerian PAN. Kemudian yang kedua itu ada KASN, Komisi Aparatur Sipil Negara. Lalu yang ketiga ada LAN, Lembaga Administrasi Negara. Dan yang keempat ada BKN, Badan Kepegawaian Negara. Gitu ya, Badan Kepegawaian Negara. Nah, apa saja fungsi dari keempat ini kita lihat terkait dengan ASN ya. Oke, Kementerian PAN. Kementerian PAN memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan di bidang pendayagunaan pegawai negeri sipil, gitu ya, atau pegawai ASN. Nah, di sini berarti yang mengatur apa nih? Berarti yang mengatur mengenai reformasi birokrasi di bidang SDM, kemudian pembinaan profesi ASN, klasifikasi jabatan. Kemenpanlah yang menentukan standar kompetensi jabatan pegawai ASN, kebutuhan pegawai ASN secara nasional, skala penggajian, tunjangan pegawai, sistem pensiun, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kebijakan-kebijakan ASN itu ada di Kementerian PAN. Itu. Oke, jadi di PAN ini mereka yang mengatur jumlah formasi PNS secara nasional. Nah, misalkan PNS sudah terlalu gemuk ataukah PNS ini terlalu sedikit jumlahnya, nah kebijakannya ada di Kemenpan ini. Sehingga kemarin sewaktu
tahun berapa ya? PNS itu tidak mengangkat PNS sekitar 2000 berapa ya? Ada yang ingat ya? 2018 mungkin ya. Ya beberapa tahun yang lalu gitu ya. Pemerintah tidak mengadakan penerimaan PNS. Nah, ini tentunya berdasarkan kebijakan yang dilakukan oleh Menpan RB. Gitu ya. Apa alasannya? Bisa jadi karena jumlah pegawai negeri sipil sudah terlalu gemuk, sudah terlalu banyak, gitu. Sehingga memberatkan anggaran pemerintah. Oke, itu tadi berkaitan dengan Kemenpan RB. Dan juga mungkin sudah saya sampaikan sebelumnya ya, bahwa Kemenpan RB lah yang berwenang untuk melakukan manajemen reformasi birokrasi. Jadi akan kemana arah dari reformasi birokrasi ini, itu yang punya kewenangan adalah Menpan RB. Nah, yang kedua, lembaga terkait dengan ASN adalah KASN. Ada yang tahu singkatan KASN itu apa? Apa singkatan KASN? Coba di search. Komisi Aparatur Sipil Negara. Komisi Aparatur Sipil Negara. Aparatur Sipil Negara. Ya. Komisi Aparatur Sipil Negara. Jadi KASN itu adalah lembaga non struktural ya. Jadi dia tidak di bawah suatu kementerian apapun, tidak di bawah suatu badan negara apapun. Jadi dia lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik. Untuk apa? Untuk menciptakan pegawai ASN yang profesional dan berkinerja. Memberikan pelayanan secara adil dan netral, dan menjadi perekat pemersatu bangsa. Sehingga di sini fungsi ASN adalah sebagai pengawas ASN ya. Serta pengawas dari penerapan sistem merit dalam kebijakan manajemen ASN pada instansi pemerintah. Apa sih sistem merit? Bukan merit, just merit, bukan ya. Apa itu merit? Ada yang tahu? Penghargaannya, Pak. Penghargaan? Penghargaan karena apa? Kurang tahu. Oke. Yang lain gimana? Kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar, tanpa diskriminasi. Ya, jadi kebijakan manajemen ASN berdasarkan apa? Berdasarkan kompetensi, kualifikasi, kinerja gitu ya, dan perilaku ASN tanpa memandang perbedaan suku, ras, agama, golongan, gitu ya, dengan tujuan untuk tercapainya manajemen kepegawaian yang lebih baik. Jadi sebenarnya itu ada nanti di slide di bawah gitu ya, kalian bisa dapatkan gitu. Berarti kalian belum pada baca nih gitu ya. Jadi tujuannya adalah supaya manajemen ASN itu lebih profesional. Jadi kalau sebelum reformasi birokrasi mungkin manajemen ASN itu cenderung semaunya, tergantung siapa yang berkuasa kan gitu ya, tergantung siapa yang berwenang. Kalau yang berkuasa saat ini mungkin dari kelompok A, maka mungkin kesempatan-kesempatan karir itu akan lebih mudah pada pegawai-pegawai yang satu kelompok atau satu golongan dengan kelompok A gitu ya. Tapi kalau
sudah berdasarkan sistem merit, itu diharapkan manajemen ASN-nya menjadi lebih baik. Jadi bisa bersifat netral gitu ya, dan tujuannya untuk profesionalisme ASN. Jadi tugas KASN di sini menjaga netralitas pegawai ASN, dan dia melakukan pengawasan pembinaan profesi dan bisa melaporkan pengawasan dan evaluasi kepada presiden. Ini tujuannya. Oke. Jika memang terjadi pelanggaran yang ditemukan oleh KASN, maka KASN bisa memberikan sanksi. Sanksinya bisa berupa peringatan, teguran, perbaikan, pencabutan, pembatalan, penerbitan keputusan, dan atau pengembalian pembayaran. Atau bisa juga diberikan hukuman disiplin untuk pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Oke, tadi saya sudah tanya ya, pejabat pembina kepegawaian itu selevel apa? Menteri. Selevel menteri atau kepala badan, seperti itu ya. Jadi, jika ada sanksi diberikan kepada pegawai yang di bawah menteri, maka KASN bisa memberikan sanksi, di mana sanksi itu penetapannya dilakukan oleh menteri. Gitu ya. Tapi kalau sanksi itu diberikan kepada pegawai pejabat gitu ya, selevel menteri, maka yang menetapkan sanksi itu adalah presiden. Nah, presiden membuat penetapan untuk keputusan yang ditetapkan pada pejabat pembina kepegawaian, karena ini pejabat pembina kepegawaian ini memang selevel menteri kan gitu ya. Sementara yang penetapan oleh menteri itu adalah ketika pemberian keputusan sanksi diberikan kepada pejabat yang berwenang, pejabat atau pegawai yang berwenang, atau bisa juga kepada pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi dan kabupaten kota. Nah, kenapa di sini ada pejabat pembina kepegawaian? Ini untuk tingkat provinsi atau kabupaten kota. Jadi pejabat pembina kepegawaian di tingkat provinsi itu adalah gubernur, sementara di kabupaten kota itu adalah bupati dan wali kota. Nah, di sini menteri yang memutuskan, yang menetapkan itu adalah menteri dalam negeri, gitu ya, menteri dalam negeri. Nah, sekarang syarat anggota KASN. Saat ini KASN ada 7 anggota, gitu ya. 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 5 orang anggota. Nah, di sini kalian bisa nggak menjadi anggota KASN? Sepertinya belum bisa. Kenapa? Karena belum berusia paling rendah 50 tahun, kan gitu ya. Jadi jangan jadi pegawai, jangan jadi anggota KASN dulu, gitu ya, karena kan belum 50 tahun. Ya. Oke, kita sudah bahas mengenai Menpan, Kemenpan RB. Terus kita juga sudah membahas tentang KASN, fungsi dan tugasnya masing-masing. Lalu yang ketiga, kelembagaan yang terkait ASN itu adalah LAN, Lembaga Administrasi Negara. Nah, apa fungsi LAN? Fungsi LAN itu bertindak sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi pegawai ASN. Pengembangan standar kualitas pendidikan dan pelatihan, gitu ya, pembinaan, penyelenggaraan, pengkajian, dan juga memberikan akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai ASN. Jadi, contohnya di Kementerian Keuangan ini, kita punya BPPK namanya kan. BPPK itu unit eselon 1 yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan pelatihan. Namanya kan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Maka BPPK ini harus mendapatkan akreditasi dari LAN, seperti itu ya. Harus dilakukan asesmen akreditasi dari LAN juga.
khusus untuk PKN STAN. Bagaimana? Karena PKN STAN ini bukan lembaga pendidikan pegawai untuk seorang pegawai, tetapi masih yang berstatus mahasiswa. Maka perlu ada akreditasi lainnya yang dilakukan oleh siapa? Saat ini oleh Kemendikbud, kan gitu ya. Kemendikbud melakukan akreditasi untuk pendidikan-pendidikan tinggi. Termasuk juga salah satunya PKN STAN. Nah, ini tugas-tugasnya. Kalian bisa baca. Kemudian kewenangan LAN. Jadi karena LAN itu memiliki fungsi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, maka LAN juga punya kewenangan mencabut izin penyelenggaraan. Dalam hal apa? Jika terjadi pelanggaran pada suatu unit pendidikan dan pelatihan pegawai ASN yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Itu ya. Jadi ada ABC, kurang lebih isinya terkait dengan kewenangan terkait penyelenggaraan diklat, gitu ya. Oke, itu LAN. Jadi tadi kita sudah bahas 3 kelembagaan. Apa saja? Menpan, KASN, PAN. Ya, Menpan, Kemenpan, LAN, KSN dulu ya, kemudian LAN. Nah, yang keempat ini BKN. Apa fungsi BKN terkait ASN? Jadi BKN itu melakukan pembinaan penyelenggaraan manajemen ASN. Jadi dia menyelenggarakan manajemen ASN dalam hal fungsi-fungsi administratif ASN. Nah, disitulah tugas dari BKN. Jadi seperti halnya memproses formasi. Setelah formasi calon pegawai baru disetujui oleh Kemenpan RB, maka BKN akan memproses formasi tersebut. Jadi akan dimasukkan ke dalam misalkan tabel formasi gitu ya. Kemudian di dalam formasi tersebut BKN harus mendefinisikan kualifikasinya itu seperti apa saja, kompetensinya itu bagaimana ya, yang dibutuhkan gitu ya. Nama jabatannya itu apa saja. Nah, itu adalah BKN. Jadi ketika kalian nanti menjadi menjadi aparatur sipil negara, kalian akan memiliki nama jabatan gitu. Walaupun kalian sebagai pelaksana, tetapi saat ini pelaksana sudah memiliki nama jabatan masing-masing. Misalkan nama jabatannya adalah pengadministrasi penagihan, atau misalkan saya kurang tahu persis sekarang namanya gitu ya, tapi mungkin misalkan analis kepegawaian seperti itu. Nah, itu nama-nama jabatan. Nah, itu BKN harus mendefinisikan. Hal-hal lain selain itu adalah pengadaan, jadi proses pengadaan, perpindahan antar instansi, persetujuan kenaikan pangkat, pensiun, dan lain-lain. Nah, di sini kalian sudah tes apa namanya? TKD. SKD atau TKD? Sudah, Pak. Sudah, Pak. SKD. SKD. Ya, SKD. Sudah ya. Nah, itu adalah syarat tes sebelum seseorang itu bisa memenuhi persyaratan menjadi aparatur sipil negara. Nah, tahun-tahun sebelum kalian, mahasiswa PKN STAN kan belum mengikuti ASN, mengikuti CAT, mengikuti tes SKD gitu ya. Jadi, walaupun sudah diterima, sudah dinyatakan lulus oleh PKN STAN, belum tentu bisa diterima sebagai pegawai negeri karena ada aturan bahwa setiap calon pegawai negeri sipil harus lulus tes SKD. Nah, ini BKN yang
mengadakan tes-tes SKD melalui platform CAT kan gitu ya. Ini dari BKN. Jadi kalau kalian dulu ikut tesnya, nah di situ ada petugas, salah satu petugasnya di situ adalah petugas BKN. Nah, jadi tugas BKN atau kewenangan BKN adalah mengendalikan, mengawasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria manajemen ASN. Jadi manajemen ASN itu apa? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek KKN. Oke. Nah, ini yang tadi saya tanyakan, apa itu sistem merit? Sistem merit itu adalah kebijakan manajemen ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, atau background lainnya gitu ya. Jadi di sini supaya ASN itu ditempatkan pada posisi yang tepat, the right man on the right place gitu ya. Man ini bukan berarti pria saja, tetapi orang ya. The right man on the right place. Jadi jangan sampai seseorang itu diangkat walaupun dia tidak punya kompetensi, tetapi karena punya kedekatan dengan pimpinan yang lebih tinggi, maka dia bisa diangkat sebagai salah satu pejabat. Nah, ini yang harus dihilangkan. Karena bagaimana stigma masyarakat terkait ASN itu biar bagaimanapun masih kita pahami bahwa masyarakat menilai ASN itu apa ya, kerja atau tidak kerja gaji sama, kayak gitu ya. Kerja nggak kerja, ASN itu kerjanya apa gitu kan ya? Masih berpikir, masih banyak yang berpikir seperti itu. ASN itu udah enak, yang penting masuk, yang penting masuk ke kantor gitu ya. Kerja nggak kerja itu nggak pengaruh katanya kan gitu. Ada stigma-stigma seperti itu. Nah, inilah yang harus dihilangkan. Ini yang harus kita kikis. Kita harus upayakan. Kita harus tunjukkan bahwa ASN itu memang bekerja secara profesional. Oke. Nah, tadi karena ada dua golongan ASN, PNS dan PPPK, maka manajemen ASN juga terbagi menjadi dua. Bagaimana manajemen untuk PNS? Tentunya kita mulai dari sebelum dia masuk. Sebelum seseorang PNS itu masuk ke instansi pemerintah, maka harus ada penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yaitu salah satunya adalah dengan adanya formasi gitu ya. Sehingga adanya formasi, suatu unit atau instansi pemerintah bisa melakukan rekrutmen atau pengadaan. Setelah dilakukan pengadaan, seorang pegawai itu harus jelas pangkat dan jabatannya apa. Jadi kalau kalian nanti masuk sebagai ASN, kalian harus langsung punya pangkat dan jabatan, gitu ya. Kalau untuk lulusan D3 itu nanti masuk ke pangkat 2C kan gitu ya. Nah, jabatannya apa tergantung di instansi masing-masing. Nah, tidak sampai situ, harus dipikirkan juga bagaimana pengembangan karirnya. Jangan sampai seseorang yang sudah masuk bekerja terus melihat masa depannya akan seperti itu aja gitu ya, akan begini-begini aja. Nah, itu jangan sampai, karena akan membuat pegawai demotivasi gitu ya. Pengembangan karir termasuk di dalamnya pola karir, promosi, kemudian juga ada mutasi. Nah, itu juga perlu dipikirkan. Kalau untuk pegawai pajak, bagaimana pola mutasinya, itu harus dipikirkan. Nah, tentunya dalam pengembangan karir itu kan harus ada dasarnya gitu ya. Kita menentukan
seorang pegawai itu profesional atau tidak, itu kan harus ada indikatornya. Nah, indikatornya adalah dengan melakukan penilaian kinerja. Jadi di sini penilaian kinerja harus jelas dalam manajemen PNS. Penggajian dan tunjangan juga harus jelas. Mungkin ini sudah lebih firm karena apa? Karena memang sudah diatur oleh undang-undang, peraturan perundang-undangan gitu ya. Penghargaan, disiplin, dan seterusnya ini juga semuanya harus jelas dalam manajemen PNS. Nah, ini yang kita jelaskan tadi. Tahapan awal itu adalah pengadaan PNS, terdiri dari tahapan-tahapan perencanaan, pengumuman lowongan, lamaran, seleksi, pengumuman hasil masa percobaan, dan pengangkatan menjadi PNS. Nah, kalau kalian akan melewati ini semua nggak? Lebih kayaknya Pak. Soalnya ada pendidikan sih. Pendidikan masuk mana ya? Gimana? Jadi kalian akan melewati tahap perencanaan, akan melewati pengumuman lowongan kah? Pelamaran? Apakah akan melewati ini semua? Oh, kalau untuk kerjanya enggak Pak. Jadi kalian mulai dari mana? Dari tahap mana nanti? Langsung sini pengangkatan menjadi PNS? Enggak juga. Jadi di mana? Dari masa percobaan? Pas daftar SLAN bukannya udah pelamaran ya Pak? Ya, jadi yang kalian sudah alami itu adalah kalian sudah melalui proses perencanaan. Ketika kalian sudah tes SKD, artinya sudah ada formasi untuk kalian. Sudah ada formasi sebagai PNS untuk kalian. Karena sudah dites SKD-nya, gitu ya. Dan dites SKD dan kalian sudah lulus, berarti sudah lolos perencanaannya. Tentunya kalau sudah sampai sini, kalian nggak perlu melihat ada lowongan atau tidak lagi, gitu ya. Kalau ini treatment pengumuman lowongan ini untuk kalian berarti treatment pengumuman lowongan calon mahasiswa baru PKN STAN, karena kan kalian ketika sudah terdaftar menjadi mahasiswa PKN STAN itu sudah otomatis diproyeksikan menjadi PNS nantinya. Seperti itu ya. Ini kondisi sekarang ya. Kita nggak tahu masa depan ini semua bisa berubah gitu ya. Tapi kondisi sekarang kalian sudah tidak perlu melihat lowongan lagi gitu ya. Pelamaran. Nah, pelamaran ini nanti mungkin prosesnya hanya administrasi saja. Kalian harus menyerahkan bukti kelulusan gitu ya, menyerahkan surat keterangan, surat-surat keterangan dan lain sebagainya, syarat-syarat administrasi. Tapi tidak dalam konteks benar-benar melakukan pelamaran gitu. Seleksinya juga sudah. Nah, mungkin saat ini masih proses seleksi gitu ya. Sampai kalian benar-benar lulus dari PKN STAN. Pengumuman hasil seleksi jadi juga tidak perlu. Nah, jadi kalian akan mulai dari sini nanti ya, masa percobaan. Ketika kalian lulus PKN STAN, kalian akan masuk masa percobaan. Apa itu masa percobaan? CPNS ya. Jadi CPNS itu adalah masa percobaan. Dan ketika sudah 1 tahun kurang, kalian bisa diangkat menjadi PNS. Kurang lebih begitu ya. Nah, ketika menjadi PNS, kalian akan disumpah. Kalian harus mengucapkan sumpah atau janji. Nah, di sini kalian harus sadar bahwa kalian ketika nanti menjadi PNS, kalian sudah disumpah, maka kalian harus melakukan kegiatan, melakukan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. Gitu ya. Kalian harus perhatikan, jangan sampai ada etika yang kalian langgar. Kurang lebih begitu. Itu tadi sudah kita bahas pengembangan karir. Ini beberapa contoh pengembangan karir, kalian bisa lihat. Nah, penilaian kinerja. Apa bedanya penilaian kinerja
sebelum reformasi birokrasi dengan penilaian kinerja sesudah reformasi birokrasi. Seharusnya reformasi birokrasi memberi perubahan ya dalam penilaian kinerja ASN. Nah, apa perbedaannya? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu? Oke, pernah dengar DP3? Nggak pernah. Oke, bisa search apa itu DP3? Saya lupa singkatan DP3 itu apa? Kepanjangannya. Daftar apa? Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Oke, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. Jadi ketika kita sebelum reformasi birokrasi, penilaian pegawai PNS itu dilakukan menggunakan penilaian DP3. Nah, DP3 itu item-itemnya mungkin terlalu general sehingga dirasakan kurang pas untuk bisa menilai kinerja ASN secara lebih spesifik, secara lebih konkret. Nah, selain itu, DP3 juga memiliki semacam kekurangan di mana penilaian DP3 itu harus lebih tinggi dari waktu ke waktu. Nah, hal ini membuat para pejabat administrasinya itu berpikir bagaimana caranya supaya seorang pegawainya jangan sampai terkategori tidak berkinerja baik. Jangan sampai nilai DP3-nya sudah terlalu tinggi sehingga sudah tidak bisa bertambah lagi gitu ya. Jadi konteks pegawai berkinerja baik itu kalau DP3-nya nilainya naik. Nah, di sini sehingga mau seorang pegawai itu bagus ataupun juga tidak bagus kinerjanya, nilai DP3-nya tidak akan bisa terlalu berbeda jauh. Nilai DP3-nya pasti dimulai dari suatu level yang tidak terlalu tinggi. Supaya apa? Supaya memang ke depannya nanti nilainya bisa semakin tinggi. Itu tujuannya seperti itu. Tetapi itu menjadi kelemahan gitu ya. Sehingga penilaian kinerja pada saat reformasi birokrasi ini kita gunakan cara atau pendekatan yang baru, yaitu menggunakan indikator kinerja utama atau IKU namanya. Ya, indikator kinerja utama. Jadi seseorang berdasar IKU ini didasarkan pada kontrak kinerja masing-masing. Jadi spesifik, saya dengan dosen yang lain bisa jadi kontrak kinerjanya berbeda, begitu. Bisa jadi kontrak kinerjanya berbeda. Poin-poin dalam kontrak kinerjanya berbeda. Nah, dari kontrak kinerja itu akan diukur performa kita. Nah, itu yang namanya indikator kinerja utama. Kalau penilaian saya baik, gitu ya, mungkin saya akan bisa mendapatkan kompensasi berupa apa? Berupa kenaikan jabatan, kenaikan pangkat, atau kenaikan tunjangan. Walaupun ini sebenarnya kurang pas kalau untuk dosen. Karena apa? Karena dosen sifatnya fungsional. Ini mungkin lebih cocok pada yang sifatnya administrasi tadi ya. Kalau kerja kalian baik gitu ya, maka kalian akan bisa mendapatkan kompensasi seperti yang ada di sini. Tapi kalau kinerja kalian buruk, nantinya kalian juga bisa mendapatkan nilai negatif, yaitu berupa sanksi administrasi, bahkan yang sampai paling buruk itu bisa pemberhentian. Gitu ya. Jadi dari IKU, indikator kinerja utama tadi, penilaian ASN diharapkan bisa semakin objektif dan bisa lebih spesifik. Gitu ya. Walaupun nanti mungkin kalian akan jumpai masih banyak kekurangannya, ya memang untuk mencapai sesuatu yang sempurna itu memang sulit gitu ya, tetapi setidaknya upaya kita untuk terus melakukan pembaruan, perbaikan itu harus terus ada.
Nah, selain IKU yang memberikan nilai-nilai kompensasi positif tadi, ada juga penghargaan. Penghargaan ini adalah untuk PNS yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan lain-lain, maka bisa diberikan penghargaan. Bentuk penghargaannya adalah yang pertama, tanda kehormatan. Ada yang namanya SLKS, Satya Lencana Karya Satya. Nah, ini pemberian tanda kehormatan untuk pegawai ASN yang telah 10 tahun mengabdi dan memiliki kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja yang baik. Bisa juga diberikan kenaikan pangkat istimewa. Lalu ada juga kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi dan juga kesempatan menghadiri acara resmi atau acara kenegaraan. Ya, kurang lebih seperti itu, penghargaan-penghargaan yang bisa diberikan kepada ASN. Kemudian manajemen PNS selanjutnya setelah ada penghargaan yaitu terkait dengan pemberhentian. Pemberhentian itu bisa kita kategorikan menjadi 3. Yang pertama diberhentikan dengan hormat, lalu diberhentikan tidak dengan hormat, dan diberhentikan sementara. Kalian bisa lihat di sini diberhentikan dengan hormat, latar belakangnya kurang lebih seperti karena meninggal, karena atas permintaan sendiri, karena pensiun, karena perampingan organisasi, atau karena tidak cakap jasmani dan rohani. Sementara diberhentikan tidak dengan hormat karena melakukan pelanggaran, ya, intinya melakukan pelanggaran. Pelanggarannya itu bisa penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang, pelanggaran sehingga dihukum penjara, atau menjadi anggota dan pengurus parpol. Gitu ya. Sementara diberhentikan sementara itu konteksnya tidak selalu karena pelanggaran. Bisa jadi karena justru diangkat sebagai pejabat negara, maka seseorang itu harus diberhentikan sementara terlebih dahulu. Nah, nanti setelah selesai tugas dia sebagai pejabat negara, jabatan tersebut diberikan lagi kepada, bukan jabatan ya, posisi ASN tersebut bisa digunakan lagi. Gitu ya. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan terkait dengan pemberhentian ASN. Oke. Kemudian sistem informasi ASN. Nah, ini adalah database ASN gitu ya, database ASN. Sistem informasi ASN. Di dalam data pegawai ASN itu ada data riwayat hidup, riwayat pendidikan, riwayat jabatan, riwayat penghargaan, dan segala hal terkait dengan kepegawaian. Tujuannya apa? Untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Jadi, seseorang itu nanti diberikan, misalkan diberikan kesempatan untuk menjabat pada suatu jabatan yang lebih tinggi. Maka dilihat kembali track record-nya dari sistem informasi ini. Apakah ada pelanggaran yang dilakukan, penghargaan apa saja yang didapat, seperti itu ya. Bagaimana riwayat organisasinya, apa pendidikannya, seperti itu. Nah, ini kan tentunya bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen ASN. Lalu ada juga Korps Profesi Pegawai ASN. Apa fungsi dari Korps Profesi Pegawai ASN ini? Tentunya kalau kita memiliki korps, tentunya kita memiliki perkumpulan gitu ya. Nah, perkumpulan ini tujuannya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita itu profesional. Nah, Korps Profesi Pegawai ASN ini juga tujuannya salah satunya adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ASN itu profesional. Karena apa? Di dalam korps ada pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Seperti itu ya. Ada yang menjaga kode etik profesi ya.
dan standar pelayanan profesi ASN, seperti itu. Selanjutnya, pegawai ASN dapat menjadi pejabat negara. Jadi, tadi kita punya pemberhentian. Nah, pemberhentian sementara tadi, ketika pejabat ASN menjadi pejabat negara, mereka tidak kehilangan status sebagai PNS ketika dipilih menjadi pejabat-pejabat yang ada di bawah ini ya, ketua, wakil ketua, anggota MK, BPK, dan KY, atau ketua wakil ketua KPK, menteri atau jabatan setingkat menteri, dan duta besar. Tapi jika seorang PNS tersebut mendaftar menjadi presiden dan wakil presiden, ketua, wakil, dan anggota DPR, DPD, gubernur, wali kota, bupati, dan wakilnya, maka ini harus memang mengundurkan diri sebagai PNS. Gitu ya. Nah, terkait dengan pemberhentian tadi, ketika terjadi pelanggaran, maka pegawai ASN yang diputuskan melakukan pelanggaran tadi bisa mengajukan keberatan atau banding, gitu ya. Ketika ada sengketa, dalam arti seseorang tidak setuju terhadap pelanggaran yang diputuskan pada dirinya, maka seseorang tersebut bisa mengajukan keberatan atau banding. Nah, apa perbedaan antara keberatan dan banding? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Oke, jadi keberatan dan banding itu ada penjelasannya di slide selanjutnya. Gitu ya. Oke, di file presentasi yang satu lagi. Oke, jadi gini, saya minta, kalian belum baca kan ya? Kalian belum baca PPT yang satu lagi juga belum dibaca, jadi tolong kalian baca. Kemudian saya minta kalian untuk membentuk kelompok. Jadi satu kelompok terdiri dari 3 orang, karena di sini ada 30 mahasiswa kan? Jadi pas satu kelompok itu 3 orang, jadi ada 10 kelompok. Oke, nah sekarang tugas masing-masing kelompok. Jadi dari file presentasi PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS ini menjelaskan tentang disiplin PNS gitu ya, ketentuan-ketentuan terkait pelanggaran disiplin PNS. Nah, tugas kalian adalah setelah dibaca, berilah satu contoh mengenai pelanggaran disiplin PNS, pelanggaran disiplin yang bisa dilakukan PNS, kemudian pasal apa gitu ya yang dia langgar, apakah itu terkait dengan kewajiban atau terkait dengan pelanggaran larangan. Nah, kemudian identifikasi apakah termasuk hukuman disiplin ringan, sedang, atau berat. Itu yang ketiga. Identifikasi apakah termasuk kategori disiplin ringan, pelanggaran disiplin sedang, atau hukuman disiplin berat. Selanjutnya, bagaimana proses hukuman disiplin itu dilakukan terhadap contoh kasus tersebut. Ya, bagaimana proses hukuman disiplin tersebut dilakukan terhadap contoh kasus tersebut. Ya, kurang lebih 4 itu coba bisa dicari dari contoh soal kalian. Nah, kemudian
Karena kan kalian harus koordinasi, kalian harus komunikasi antar kelompok. Silakan kalian bisa gunakan platform apa saja. Kalau di sini saya akan mute, saya akan stop video. Terserah kalian kalau kalian mau berdiskusi di sini, tetapi pastinya kelompok lain mendengar, gitu ya. Jadinya kalian bisa juga